Di sebuah desa kecil yang terlupakan oleh waktu, berdiri sebuah rumah tua. Di halaman belakang rumah itu, ada sumur batu berlumut, ditutupi semak belukar, seperti disengaja untuk dilupakan. Sumur tua itu bukan sekadar sumur biasa. Konon, di malam-malam tertentu, terdengar suara jeritan dari dalamnya. Suara perempuan. Terkadang tangis. Terkadang teriakan minta tolong. Tapi saat diselidiki, tak ada siapapun di dalam. Arif, seorang mahasiswa dari Jakarta, datang ke desa itu untuk meneliti cerita-cerita rakyat. Ia menginap di rumah peninggalan kakeknya, yang sudah bertahun-tahun tak dihuni. Malam pertamanya, Arif sudah merasa aneh. Udara terasa berat. Lantai kayu berderit meskipun tak ada yang berjalan. Dan tepat pukul 2 dini hari, ia mendengar suara itu. Jeritan. Suara perempuan dari arah belakang rumah. Arif berbisik. Suara siapa itu? Ia membuka jendela kamar, menyorotkan senter ke halaman. Sumur tua di pojok halaman tampak berkabut. Angin seperti berputar hanya di sekeliling sumur. Pagi harinya, Arif mendatangi warung kopi di ujung desa. Ia bertanya kepada warga tentang sumur itu. Pak Narto, pemilik warung, menunduk. Itu sumur, jangan didekati, nak. Sudah lama dikutuk. Kenapa? Ada yang meninggal di sana? Lebih dari itu. Dulu, ada seorang perempuan. Namanya Sari. Ia difitnah mencuri dan dihukum tanpa ampun. Warga melemparkannya hidup-hidup ke dalam sumur itu. Dan sejak malam itu, jeritannya tak pernah benar-benar hilang. Pukul 2 dini hari lagi. Arif tak bisa tidur. Rasa penasaran menguasainya. Suara samar dari luar jendela. Tolong, sakit, tolong aku. Arif berbisik. Apakah itu? Sari. Ia membawa senter keluar rumah, menghampiri sumur tua. Rumput kering bergesek di kakinya. Kabut makin tebal. Ia mendekat dan mendengar napas dari dalam sumur. Suara dari bawah. Aku belum mati. Arif menyorot ke dalam sumur. Kosong. Tapi dinginnya menusuk tulang. Dan tiba-tiba, suara teriakan melengking keluar dari dalam sumur. Jeritan itu membuat Arif terjatuh. Pagi itu, Arif menggali arsip-arsip tua di gudang rumah. Ia menemukan potret perempuan muda dengan tulisan di belakang. Sari 1962. Ia juga menemukan surat usang dari kakeknya yang merupakan kepala desa saat itu. Isinya, pengakuan bahwa Sari tidak bersalah. Tapi warga menuntut keadilan, dan mereka menjadikan Sari tumbal, agar desa aman dari kekeringan. Mereka bunuh dia untuk hujan. Malam itu Arif tak tahan. Ia kembali ke sumur dengan potret Sari dan surat pengakuan. Arif
menjerit ke dalam sumur. "Maafkan mereka! Maafkan kami! Kau tak bersalah, ini bukti pengkhianatan itu." Angin berhenti. Daun-daun seakan membeku. Suara tangis lirih terdengar lagi, tapi berbeda. Bukan jeritan, tapi seperti pelepasan. Suara Sari, pelan, dari dalam sumur. "Akhirnya, ada yang mendengarku." Seketika, sumur itu runtuh pelan. Tak lagi bisa dipakai. Tak lagi terdengar jeritan. Sejak malam itu, tak ada lagi suara dari sumur tua. Arif meninggalkan desa dengan hati berat, membawa surat pengakuan itu ke media. Kini sumur itu hanya tinggal puing. Tapi siapapun yang melewati rumah itu di malam hari, kadang melihat bayangan perempuan bergaun putih, berdiri di halaman belakang. Ia tidak menjerit lagi, tapi hanya berdiri diam, seolah menunggu seseorang datang untuk membebaskan yang lain. Hepon, karena tidak semua jeritan minta tolong berasal dari tubuh yang masih hidup.